Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang mitos Presiden Indonesia selalu orang Jawa. Kita membahas tentang kenapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa, dan mitos kalau bukan orang Jawa yang menjadi Presiden Indonesia, maka kena tulahnya. Misalnya Pak Habibie, karena bukan orang Jawa, walaupun dia blasteran Jawa, tapi lebih dominan darah Bugisnya karena bapaknya Bugis, maka mereka menganggap karena hal itu Timur pecah dari Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa mitos itu tidak punya bukti yang kuat, karena menurut saya tidak Pak Habibie pun yang memimpin Indonesia pada puncak pergolakan Timur itu, mau suku Jawa ke mau apa ke, berkemungkinan besar Timur tetap terpisah dari Indonesia. Dan sebelum Pak Habibie jadi presiden pun, Timur sudah bergolak. Mereka sangat ingin merdeka. Seandainya Pak Habibie menahan, apalagi menahannya dengan kekerasan, berkemungkinan Pak Habibie kena gugat, kena sidang polisi HAM. Tapi nyatanya Pak Habibie karena dengan sukarela dan dengan hasil pemikiran yang matang, dengan pertimbangan yang cukup lama, Presiden Habibie melepas Timur, dan justru sekarang Timur yang mungkin banyak yang menyesal merdeka dari Indonesia. Kita beralih ke pembahasan tadi. Kita akan menjawab kenapa orang Jawa, kenapa Presiden Indonesia sering dijabat oleh orang yang bersuku Jawa. Ada dua faktor utama, dua alasan utama. Dua faktor utama tersebut adalah, yang pertama, karena suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia, suku terbanyak. Yang kedua, karena Indonesia bukan negara maju. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Indonesia menjadi negara maju, suku Jawa tidak bisa lagi menjadi presiden Indonesia. Bukan itu maksud saya, tolong omongan saya jangan dipelintir. Faktor yang pertama tadi, karena suku Jawa, suku terbesar di Indonesia, ya wajar pengaruhnya juga terbesar, pengaruhnya paling kuat. Apalagi Jakartanya posisinya, letaknya di Pulau Jawa, suku terbanyak di Indonesia suku Jawa. Jadi sangat masuk akal sekali jika Jawa yang sering menjadi presiden Indonesia. Dari Soekarno, terus entah udah berapa presiden sampai sekarang ini. Cuma Pak Habibie yang bukan orang Jawa asli, walaupun ibunya Jawa. Kalau ada yang mengatakan bahwa suku Jawa menjadi presiden Indonesia karena terah Majapahit, saya rasa itu alasan yang kolot ya. Karena kalau hitung terah, orang Palembang juga keturunan terah Sriwijaya, keturunan kerajaan besar. Orang Palembang juga seharusnya pernah menjadi presiden Indonesia kalau hitung-hitungan terah, hitung-hitungan keturunan. Lalu faktor kedua tadi, kenapa orang Jawa sering menjadi presiden Indonesia? Karena Indonesia bukan negara maju. Karena kita bukan negara maju, Indonesia bukan negara maju, tentunya cara kita berdemokrasi, cara kita menyelenggarakan pemilu, pandangan-pandangan tentang demokrasi tentunya tidak maju juga. Pola pikir mistis, mitos, percaya dengan mitos itu masih banyak. Jadi wajarlah. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Indonesia maju, Indonesia tidak dipimpin orang Jawa, bukan itu maksud saya. Maksud saya kalau kita menjadi negara maju, persaingan lebih sehat, lebih adil, lebih terbuka,
tidak ada ribut-ribut mengenai sara. Kita lihat misalnya di Singapura. Singapura itu sekarang ini mayoritas penduduknya bersuku Cina, dan agama mayoritas di sana bukan agama Islam. Tapi kenyataannya sekarang yang memimpin Singapura, presiden Singapura itu orang keturunan Melayu, beragama Islam. Tapi mereka tidak mempermasalahkan karena pola pikir mereka maju seiring dengan negara mereka maju, pola pikir mereka juga maju. Dari ribut masalah sara, masalah mitos, masalah mistis, mitos-mistis berkemungkinan besar sangat langka di sana karena negara maju ya pikirannya maju. Kita tengok di Eropa misalnya, wali kota London itu wali kotanya beragama Islam, keturunan Asia Selatan, entah itu keturunan India, entah itu keturunan Pakistan, yang jelas dia dari Asia Selatan, nenek moyangnya dari Asia Selatan. Tapi karena negara maju, pikirannya juga maju, mereka tidak meributkan mau status apapun yang memimpin mereka, asal menurut perkiraan mereka, asal menurut pandangan mereka bisa memajukan daerah, bisa menguntungkan mereka, bisa menjadi pemimpin yang baik, mereka mau dipimpin, nggak pernah ribut-ribut masalah ini, masalah itu, masalah mitos ini itu, apalagi mitos-mitos yang tidak masuk akal. Kita tahu Indonesia ini belum menjadi negara maju. Sudah sering saya katakan Indonesia ini belum menjadi negara maju. Pola pikirnya pun masih belum maju juga. Mitos, mistis itu, pembahasan tentang itu masih sangat sering kita dengar, terutama di desa-desa yang sedikit sarana pendidikannya, sedikit sarana ibadahnya. Itu mitos mistis itu sangat merajalela. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian di luar nalar. Misalnya ada orang mengayuh kuburan, ritual mengayuh kuburan, ada orang